Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dalam perlindungan Tuhan. Kita akan memulai kembali pelajaran kita, masuki bab yang ke-8, yaitu tentang doa. Ajarlah kami berdoa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, doa adalah permohonan kita kepada Tuhan. Nah, di dalam permohonan itu ada harapan, permintaan, dan juga pujian kepada Tuhan. Nah, bagi orang percaya, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan Allah. Artinya kita menceritakan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan Allah. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan Allah, ya kita memuji Tuhan Allah, kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan Allah. Silakan saja kita menyampaikan harapan kita, permohonan kita, dan bicarakanlah semuanya kepada Tuhan Allah di dalam doa kita. Martin Luther, Bapak Gereja, dia katakan begini, bahwa doa adalah napas hidup orang percaya. Artinya sebagaimana tubuh jasmani kita memerlukan oksigen supaya dapat hidup, dapat bernapas. Demikian juga kerohanian kita memerlukan doa supaya dapat bertumbuh, supaya dapat hidup. Jadi kita setiap orang bernapas secara terus-menerus, secara intens Kalau berhenti bernapas berarti mati. Jadi artinya doa adalah napas hidup bagi orang percaya. Kita harus terus berdoa secara terus-menerus. Sebab tanpa doa maka iman kita akan menjadi mati. Jadi kalau sudah mati sama seperti tubuh, kalau mati tidak dikubur menimbulkan penyakit bagi banyak orang. Orang Kristen yang mati kerohaniannya, imannya juga akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu sebabnya kamu harus terus hidup di dalam doa setiap hari, setiap saat berdoalah baik secara formal maupun tidak formal. Nanti kita pelajari minggu depan. Nah, mengapa kita harus berdoa? Yang pertama, doa membuat kita lebih mengenal Tuhan Allah lagi secara lebih dalam. Dengan berdoa kita dapat mengetahui kehendak Allah. Nah, Matius 6 ayat 10 dikatakan ketika kita berdoa kepada Tuhan Allah, kita meminta supaya kerajaan Allah, kehendak Allah datang dan terjadi di dalam kehidupan kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi ketika kita berdoa, kita meminta hadirat Allah hadir di tengah-tengah kita untuk menyatakan kehendaknya kepada kita. Nah, di dalam Ibrani 4 ayat 16 juga. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah melalui doa, supaya kita dapat menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi ketika kita berdoa, kita dapat menemukan kasih karunia Allah. Kita dapat lebih mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Jadi ketika Allah mendengarkan doa kita, menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendaknya, kita di sana dapat semakin memahami siapa Allah yang sesungguhnya, bagaimana besarnya kasih Allah di dalam hidup kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, yang kedua, mengapa kita harus terus berdoa? Doa memampukan kita untuk melawan cobaan atau godaan hidup. Setiap hari kita diperhadapkan pada godaan demi godaan untuk melakukan dosa.
Apakah godaan itu datang dari dalam diri kita sendiri atau dari orang lain atau dari iblis juga yang berusaha untuk menjatuhkan kita? Setiap hari kita selalu diperhadapkan pada godaan. Itu sebabnya Markus 14 ayat 38 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh kita memang penurut, tetapi daging kita lemah. Jadi bagaimana kita dapat melawan godaan dosa itu? Berdoa, dikatakan. Berdoa supaya kita tidak menuruti keinginan daging, ya. Roh kita memang penurut, kita baik, kita mau melakukan kehendak Allah, tapi daging kita, tubuh kita, keinginan kita itu yang sering kali membuat kita jatuh ke dalam dosa. 1 Petrus 5 ayat 8 juga mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis selalu mencari celah dari diri kita. Kapan kita tidak silap, ya, dia akan langsung menerkam kita untuk menghancurkan hidup kita supaya kita jatuh ke dalam dosa dengan menuruti keinginannya dan melawan kehendak Allah. Itu sebabnya dikatakan supaya berjaga-jagalah dan berdoalah. Iblis selalu berusaha untuk menghancurkan hidup orang percaya. Dan doa adalah salah satu cara untuk melawan godaan iblis. Jadi bagaimana kita dapat menang atas dosa dan atas kuasa si jahat iblis? Hanya satu cara, yaitu melalui doa. Kuasa doa itu sangat besar untuk menjauhkan kita daripada godaan iblis. Kuasa doa akan menolong dan melindungi kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Allah berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita jika kita berdoa. Di dalam hidup kita setiap hari ada banyak kebutuhan demi kebutuhan, ya, apapun itu, ya. Dan seringkali kita tidak punya kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Kami orang tua juga punya anak dan kami selalu ingin memenuhi semua kebutuhan anak-anak kami. Tapi kadangkala kami tidak punya kemampuan, kesanggupan untuk memenuhi semuanya. Itu sebabnya kita perlu Allah yang Maha Kuasa untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Ya, dalam Yakobus 4 ayat 2 dikatakan begini. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, jadi memang karena kebutuhan, keinginan kita, dan kita tidak dapat memenuhi, banyak orang yang melakukan kejahatan, ya, termasuk mencuri, membunuh, merampok, memfitnah orang lain dan sebagainya. Maka firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita berdoa. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Karena itu berdoalah kepada Tuhan, minta kepada Tuhan apa yang kamu perlukan di dalam hidup kamu, dan Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu. Matius 7 ayat 7 juga katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ya, jadi
teruslah berdoa kepada Tuhan. Apapun yang kamu inginkan, termasuk cita-citamu, masa depanmu, keluargamu, ya, kebutuhanmu saat ini, terus berdoa. Mintalah terus-menerus kepada Tuhan melalui doa. Maka Tuhan akan menjawab doa kita dan Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Yang keempat, mengapa kita harus berdoa? Agar kita memperoleh kelepasan dari rasa kekhawatiran dan kita dapat merasakan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Dalam hidup ada banyak kekhawatiran, ketakutan, termasuk kita takut sakit, ya, hari ini kita takut kena virus corona, ya kan, sehingga kita takut untuk datang ke sekolah, takut untuk keluar, sehingga itu merusak damai sejahtera dari dalam hidup kita. Ada banyak juga anak remaja ya takut bagaimana masa depannya, orang tua juga takut, khawatir bagaimana nanti masa depan anak-anaknya, pergaulan anak-anaknya. Ya, ada banyak kekhawatiran di dalam hidup itu, hidup manusia. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kamu khawatir, ketika kamu takut terhadap apapun, maka naikkan doa kepada Tuhan. Nyatakan segala kekhawatiranmu, keinginanmu, ketakutanmu kepada Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah akan mendengarkan doamu dan Tuhan Allah akan menjawabnya dan kamu tidak perlu khawatir lagi. Tapi Allah akan memberikan damai sejahteranya kepadamu. Nah, kita akan melihat bagaimana jawaban Tuhan atas doa. Ya. Yang pertama, Allah akan mengabulkan doa kita. Tapi tentu ada syaratnya. Yang pertama, hati nurani kita harus bersih, jangan neko-neko, orang katakan ya. Tidak punya maksud jahat, maksud kotor terhadap orang lain. Jadi kalau kamu berdoa, Tuhan, maaf ya, hancurkanlah hidupnya. Wah, itu punya maksud jahat, Tuhan gak akan dengarkan itu. Tuhan tidak akan jawab doamu itu. Karena apa? Hatimu tidak bersih. Kamu menginginkan kecelakaan orang lain. Tuhan tidak akan kabulkan itu. Ya. Kamu doanya akan dikabulkan oleh Tuhan jika kamu menuruti segala perintahnya. Berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa yang berkenan kepada Allah, ya lakukanlah. Apa yang tidak berkenan kepada Allah, jauhilah. Turuti segala perintah Allah. Nah, yang kedua, Allah akan mengabulkan doa kita, tetapi belum tentu sekarang ya. Mungkin tidak sekarang. Kenapa? Tuhan katakan nanti, belum waktunya. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita, bukanlah waktu Tuhan ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Jadi jika kamu berdoa dan Tuhan belum menjawabnya saat ini, mungkin belum waktunya. Tuhan lebih tahu mana yang terbaik untukmu. Karena itu, nantikan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti adalah yang terbaik. Jadi jangan langsung kecewa, marah kepada Tuhan. Ya, sama seperti kamu masih anak SMP kelas 7. Orang tuamu kaya. Lalu kamu mau pergi ke sekolah, naik mobil sendiri. Kira-kira dikasih enggak sama orang tua?
"Ma, saya naik mobil sendiri saja ke sekolah, nggak usah diantar jemput supaya mama nggak repot dan sebagainya." Kira-kira dikasih nggak sama orang tua? Padahal ada mobil kamu di rumah, ya kan? Saya yakin orang tua tidak akan memberinya. Kenapa? Nanti belum waktunya. Kamu belum punya SIM. Yang kedua, kamu masih gampang terpancing oleh orang lain. Emosinya masih sangat labil. Dan itu sangat membahayakan nyawamu. Kamu di jalanan bisa nabrak orang atau ditabrak dan kamu bisa celaka. Itu sebabnya walaupun orang tuamu punya mobil yang gak dipakai di rumah, tapi tidak diberikan kepadamu, walaupun kamu minta kamu naik mobil sendiri ke rumah, ke sekolah ya, atau kemanapun. Jadi nanti ada waktunya setelah kamu cukup dewasa, umur 17 tahun, sudah punya SIM sendiri, sudah bisa ada pengendalian diri, pasti diberikan. Jadi Tuhan menjawab juga doa kita, tapi mungkin tidak sekarang, nanti ada waktunya, yaitu pada waktunya Tuhan pasti adalah yang terbaik. Yang ketiga, Allah mengabulkan doa kita, tapi tidak persis sama dengan yang kita minta. Kenapa? Seringkali kita meminta yang tidak baik untuk kita. Menurut kita baik, tapi menurut Tuhan belum tentu baik. Ya, Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi seringkali Tuhan menjawab doa kita tidak seperti yang kita inginkan. Tapi percayalah, Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik untukmu. Karena itu kau hanya perlu percaya saja. Kalau Tuhan tidak menjawab doamu seperti yang kau inginkan, Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik untukmu. Dan yang keempat, Tuhan tidak mengabulkan doa kita demi kebaikan kita. Ada beberapa doa, ya. Saya juga berdoa kepada Tuhan. Saya minta supaya Tuhan kasih saya anak laki-laki. Tapi Tuhan katakan tidak, sampai hari ini Tuhan katakan tidak, ya. Menurut saya baik. Saya ingin punya anak laki-laki, tapi Tuhan katakan tidak. Kenapa? Tuhan tahu mana yang lebih baik untuk kita. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Jadi kadangkala memang ada banyak hal-hal yang tidak Tuhan kabulkan. Jika itu membahayakan hidup kita, kita bisa saja tambah jauh dari Tuhan, bisa juga menghancurkan iman kita. Ya, banyak hal. Ibrani 12 ayat 10 sampai 11 berkata, "Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya." Ya, jadi kalau Tuhan tidak jawab doa saya, Tuhan katakan tidak kepada saya, maka saya tidak harus menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan lalu meninggalkan Tuhan. Tidak. Saya percaya Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik untuk kehidupan kita, ya. Yeremia 29 ayat 11, ya, kita boleh hafalkan ini, ya, kamu hafalkan ini. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan." Ya, jadi kalau Tuhan jawab tidak terhadap doamu, ya, jangan marah kepada Tuhan, tapi percaya saja kepada Tuhan.
Tuhan pasti punya rencana, rancangan yang lebih indah untuk masa depanmu. Ya, pelajaran kita sampai di sini hari ini. Minggu depan kita masih belajar tentang doa, yaitu prinsip-prinsip dalam berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kalian semua dan kita semuanya dalam keadaan yang sehat senantiasa.